Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini perkenalkan nama saya Galang Imam dengan NRP akhir 1079. Di sini aku pengen merepresentasikan lagi terkait codingan, di mana codingan tentang regresi linear di antara dua variabel X dan juga Y yang telah diajarkan di permodalan data geofisika. Oke, di sini screen sharing saya sudah terlihat ya. Oke, langsung aja. Untuk Terus tahapannya itu sebenarnya kita harus nge-import library dulu. Terus kedua kita akan mengimport data dan juga nge-upload datanya dulu. Terus buat step ketiga itu kita akan convert data itu menjadi suatu array, suatu matrix. Nah, terus akan kita ngebuat lagi matrix kernelnya atau matrix G-nya nanti. Lalu kita akan mencari langkah terakhir yaitu finding solution of si M, di mana M ini adalah matrix yang berisi tentang intercept dan juga slope-nya. Oke, kita akan nge-import dulu NumPy SNP udah kelihatan ya. No, sorry. Kita akan importnya si metode itu SPLT. Terus kita juga akan import Pandas ya. SPD. Oke. Oh ya, ini untuk step by stepnya kita kasih dulu. Import library. Oke. Baru ini adalah input and plot data. Oke, di sini kita harus buat variabel data nih sendiri. Di mana variabel data sendiri kita akan ambil dari uh, data yang lalu. Udah kan ini. Terus di sini kita akan membuat pemodal datanya aja ya. Jadi kita akan membuat variable data contoh untuk uh, ngeframein si data yang kita udah punya di sini. Cuman ini kayaknya ada kesalahan. Udah, kita cek dulu. Udah benar apa belum? Oke, untuk datanya udah benar ya. Ini kita ada nilai X dan nilai Y juga. Ini kita datain, kita pakai pandas yang membuat data frame-nya. Ini hapus saja, biar nggak usah muncul lagi. Oke, di sini kita coba buat ngeplot datanya dulu ya. Hmm, oke. Kita akan ngeplot datanya dulu. Nah, PLT titik plot ya.
Dan contoh itu oh, sabar. Di mana nilai x sendiri itu mana x terus y itu sama nilai y jenisnya adalah satu. Ini jenisnya adalah scatter ya. Kita tambahin ini juga deh. Oke, ini dicoba. Kita sebut plotting aja di sini. CPLT cycle. Kita buat di sini. Hmm, font size kita buat 14 aja. Kayaknya tambahin lagi for ini. Oh, wait aja. Ini kita terus ini ke bold. Terus sebenarnya kita sana aja sih PLT label aja. Paling ya. Terus ini juga PLT. Ya label. Oke udah. Mau sebagai grid, langsung PLT terus. Oke, dua opsi. Udah. Title data point nilai X kan pasti bakal ngupload datanya doang ya. Ngupload sini doang. Nah ya, ini udah kelihatan nih, udah kita buat juga. Sebenarnya lebih rapi kan misalnya kita pakai grid. Kita coba. Ini bakal lebih rapi ya, misalnya kita grid. Oh ya, udah deh. Oke. Oke, lanjut. Kita akan membuat langsung ke step ketiga ya. Kita akan convert dulu datanya ini ke array. Oke, sekarang kita akan convert datanya ya ke array ini. Jadi apa yang kita convert ini di sini. Kita pakai numpy berarti np array. Kita samakan aja buat si y juga. Mana np titik array. Nah, cuman di sini kita akan nambahkan reshape-nya. Ini sebenarnya reshape-nya kayak pengulangan suatu struktur matriks ya. Buat di si y-nya nanti. Soalnya kan ini bakal kita gunain ya. Data yang bakal kita uh, istilahnya bakal kita gunain di luar dari data X gitu.
Oke, jadi kita buat area. Sekarang kita akan membuat eh, komponen lainnya. Itu adalah si matriks G-nya lagi. Ini bakal kita urut ya. Habis kita ngebuat si matriks G, udah pasti kita harus buat si N-nya kan. Jadi fungsinya itu sebenarnya ada matriks G itu kan sebenarnya ukurannya kan pasti 2 kali 2 ya. Dua kali berapapun barisnya kan. Kolomnya pasti dua. Yang pertama kan dia pasti kolom eh, full satu, terus yang kolom keduanya itu kan pasti dia full buat data dari si Y kan. Nah, jadi udah harus kita buat data dari si G ini kan harus 2 baris, harus dua kolom dan berapapun barisnya barisnya tergantung dengan si data yang kita punya. Jadi langsung aja kita pakai, kita kosongin dulu. Jadi kita akan langsung pakai np titik zeros. Nah, dimana dia itu akan mewakilin npar, ndata sama npar. Nah, npar ini kenapa dua? Itu karena emang parameter kita kan dua, itu slope sama intercept. Terus kalau ndatanya sendiri, nggak pakai len itu kan sebenarnya len itu ngitung baris yang ada di suatu matriks ya ke belakang. Nah, jadi makanya kita pakai ndata sama npar buat di np zeros. Jadi np zeros akan buat barisin kolom berdasarkan ndata sama npar gitu. Jadi di sini kita akan pakai pengulangan looping. Jadi n data itu sama dengan g, uh, g ke i itu sama dengan x i dan juga g. Habis itu langsung masuk ke intercept, di mana intercept itu adalah satu. Jadi kita buat pengulangan seperti ini. Jadi kita cari lagi uh, finding solution of m. Dimana kita akan pakai metode least square ya. Suatu metode yang sering banget dipakai di fisika. Jadi kita akan pakai rumus ini. Sebenarnya rumus ini sendiri itu adalah suatu rumus yang cerminan dari si uh, rumus persamaan y sama dengan mx plus c. Tahu yang biasa kita tulis kalau misalnya di geometri kan m sama dengan g. Eh, g sama dengan mx gitu kalau nggak salah. Nah, ini codingan ini itu sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan itu. Persamaan si regresi linear tadi dalam bentuk codingan. Jadi misalnya kita tulis, kita butuh slope, kita butuh intercept ya. Terus kita butuh error juga. Yang bakal nanti kita masukin di ini error. Gimana slotnya sendiri. Gimana slot ini kan, aduh, udah kita buat ini. Udah selesai kita buat salah satu penyusun dari si persamaannya, persamaan dari kita buat juga. Terus sini kita akan membuat lagi Chocolatte modelnya. Jadi perkalian antara G sama M. Nah, kan kita butuh G sama dengan GM.
buat model biar si kodian kita tahu. Jadi decal kita pakai variable decal sama dengan g. Ya tadi sebenarnya udah kita masukin juga gitu dan m. Nah m sini udah kita masukin juga. Kalau misalnya m itu kan isinya ada start intercept sama error, terus g itu adalah zeros-nya udah masuk. Maka terakhir namanya kita plot total ya. Jadi dari tadi itu kita nyusun seluruh variabel yang kita butuhin. Sekarang kan kita plot plus aktif. Nah ini ya, ini adalah data observasi. Terus PLT titik kita ngeplotnya lagi. Dimana tadi kan ini kita plot X terhadap Y. Dengan kita pakai ini warna merah ya buat datanya. Terus kita akan ngeplotnya lagi si garisnya berarti. Dimana garis itu kan kita butuhin antara Y dikali M ya. X dikal berarti. Ikutin aja. Ini kalkulator lainnya. Kita kasih PLT cycle dulu. Shifting data point using right line. Kita pakai um, enggak list square ya. Kita pakai cara list square ya. Dengan font size-nya kita kasih 14 dan sama kasih font weight juga. Oke, font weight juga udah. So, iya udah ini apa ya? Dan titik X label di mana X label itu kita akan samain aja itu dengan X terus PL titik Y label samakan juga dengan yang Y kita buat semua kita kasih juga di sini legend buat legendnya sendiri itu pastinya akan ada intercept slot sama errornya ya, di tiga itu. Nah di sini kita juga butuh sebenarnya ini rangkaian buat ngebuat si legendnya cuman nggak apa kita tulis aja karena kita kurang tahu menau juga sebenarnya ini lebih ke mau ngebuat si legendnya lebih ke lebih bagus kalau kita baca buatnya swap. Oke, jadi sebenarnya ini tuh lebih ke mengurangi si legendnya dan ini adalah kita show dulu hasilan terakhirnya dari plottingan data. Nah udah jadi. Nah cuman itu tuh sebenarnya lebih ke ini nih. Jadi kita akan menghasilkan ini berarti si slope sama interceptnya dan errornya segini 1%, at least 1%-an buat errornya. Terus untuk square sama si slope sama si interceptnya itu 0,47 dan interceptnya 0,40. Oke, ini udah selesai. Baik, terima kasih untuk yang selamat pagi.